Hari pun berganti. Nah, setelah kejadian, semua kembali normal dan produksi korannya sudah banyak peminat. Akan tetapi saat mereka ingin merayakan, datang seorang ciwi baru yang belum mereka lihat sebelumnya. Di situ dia meminta sisa korannya kepada Sukune. Pas sudah dikasih, kelihatan kalau dia langsung demen. Sekarang berpindah di kelas, di mana Nekonome Sensei memperkenalkan murid baru. Maksudnya baru masuk gitu. Tentu pastinya Sukune and Moka terkejut, karena murid baru masuk itu adalah ciwi yang mereka temui tadi, bernama Shirayuki Mizore. Saat Sukune ingin membeli beberapa barang untuk pesta eskulnya, dia malah harus nemenin Mizore main dulu di kolam dekat situ. Namun pas pengen balik, Sukune malah dihadang oleh Mizore karena doi cemburu Sukune selalu dekat dengan Moka. Jadi Mizore membukukan sebagian wilayah biar bisa dekat sama Sukune. Oh ya, Mizore ini adalah makhluk gaib Yuki-onna, yang berarti wanita salju, urban legendnya Jepun. Sebelum Sukune diapa-apain, datang Moka serta Kurumu buat nyelamatin. Sebenarnya Moka juga diserang oleh boneka es milik Mizore, cuma berhasil lolos berkat Kurumu. Sebelum Mizore menyerang Moka lagi, Sukune langsung menghadang, dan Mizore yang ngeliat itu menganggap kalau Sukune menolaknya. Jadinya ngambek, terus pergi dari situ. Sesudahnya mereka mendapatkan kabar bahwa Mizore telah membuat masalah di mana dia menyerang salah satu guru cowok. Lalu Kurumu serta Yukari berpendapat kalau Mizore melakukan hal itu dikarenakan tertolak. Kemudian Sukune pun jadinya merasa bersalah, sehingga dia pun memutuskan untuk mencari Mizore. Pas udah ketemu, Sukune meminta Mizore buat meminta maaf ke para guru biar gak jadi dikeluarkan dari sekolah. Tapi bukannya ngiyain, itu malah membuat Mizore makin gak mempercayai siapapun jadinya. Soalnya kan no lab gitu. Terus datang Moka, Kurumu sama Yukari untuk memberitahu Sukune apa yang terjadi sebenarnya, sambil ngasih bukti dari Gin Senpai bahwa awalnya terjadi masalah adalah dari guru cowoknya itu yang pengen mengahi-ahi Mizore. Cuma mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur kacang hijau. Dan ada drama pula di sini. Aduh, aku malas banget menjelasinya. Swear. Ya pokoknya vampir Onisan kembali muncul buat menyadarkan Mizore. Lanjut, hari berikutnya memperlihatkan Sukune meminta bantuan kepada Moka biar diajarin matematika, karena ujian UAS sebentar lagi. Ditambah dia bebel-bet otaknya, udah gitu banyak masalah juga kan. Namun ujung-ujungnya Sukune malah menerima tawaran dari guru matematikanya, yaitu Ririko Sensei. Ya semacam les privat gitulah. Awalnya Sukune bimbang tuh, tapi karena habis ujian biasanya liburan, wes tiba-tiba semangat. Kemudian ia pun datang ke ruangannya Ririko Sensei buat les privat. Cuma ruangannya kayak tempat nyantet gitu. Ditambah pakaiannya Ririko Sensei ini, waduh, berbahaya. Soalnya Sukune ini baunya kan ketara manusia bet ya. Jadi tertarik Ririko Sensei. Sekian berpindah hari-hari berikutnya, mereka merasakan kok ada yang berbeda dari Sukune, yaitu tatapannya kosong tetapi bisa ngapalin rumus MTK tersulit. Nah, ini aneh nih. Lalu ada momen dimana Moka yang penasaran langsung menciduk Ririko Sensei lagi nyiksa Sukune dengan mode makhluk gaibnya, Lamia, hewan mitologi Yunani. Singkatnya, Sukune berhasil sadar dari hipnotis, terus melepaskan Rosario milik Moka, sehingga vampir Onisan kembali summon dan langsung mengKO-in Ririko Sensei dengan sekali tendang, walaupun ada bantuan dikit dari Mizore. Lanjut, hari libur pun tiba, di mana anggota eskul koran memilih pergi liburan ke dunia manusia, lebih tepatnya pantai. Nah, gak jauh dari situ ada sebuah bukit bunga matahari yang membuat mereka kepo. Soalnya ada rumor banyak orang hilang di situ. Tanpa disadari, di balik bunga matahari terdapat seorang ciwi yang mengawasi. Kemungkinan doi ini penyihir juga macam Yukari. Malamnya Yukari datang lagi ke bukit itu dan bertemu dengan ciwi penyihir tadi bernama Tonjo Ruby. Saat lagi ngobrol, datang Sukune yang nyariin Yukari. Namun tiba-tiba si Ruby ini malah menyerang Sukune menggunakan monster tanamannya. Soalnya Ruby ini benci sama manusia. Di sini jelas ya kenapa orang-orang pada hilang di bukit itu. Lanjut, ya tapi walaupun Sukune diikat oleh tanaman-tanaman tersebut, Yukari dapat ngebebasin. Setelahnya Moka dan yang lain datang. Lalu Yukari menolak ajakan Ruby untuk tinggal di bukit.
Soalnya dia udah punya temen, gak nolep lagi. Kirain mah kelar masalahnya. Namun tiba-tiba gak ada angin gak ada ngopi, si Ruby ini malah membecok Sukune hingga KO, sehingga membuat para ciwi-ciwi yang tadinya kalem langsung berubah mode biju. Kemudian scan berpindah memperlihatkan sesudah battle tadi, dimana Sukune masih hidup ternyata, serta Ruby dibawa ke tenda mereka karena pingsan. Terus Ruby pun menceritakan awalnya dia sampai berbuat begitu, dan katanya disuruh oleh Oya Katasama alias masternya. Saat tengah malam mereka pun mencari Ruby karena tiba-tiba hilang aja, nggak ada kabar atau pamit gimana gitu. Ya tapi orangnya dicari malah muncul sendiri. Lalu bedanya malah menyerang mereka. Jadinya di sini vampir Onesan turun tangan lagi. Pas mereka berdua lagi battle, di sisi lain Sukune pun kepo dengan masternya itu, sehingga dia mencoba OTW ke arah mansion di tengah-tengah bukit dengan dibantu oleh para ciwi-ciwi. Sesudah sampai di dalam mansion, Sukune berhasil menemukan masternya. Cuma dia malah melihat fakta baru. Setelahnya pas ciwi-ciwi lagi tersandra, Sukune datang sambil ngasih tahu kalau masternya Ruby sebenarnya udah meningsoy. Namun Ruby-nya ini gak bisa menerima, jadi dianggapnya ada mulu gitu. Tapi bukan yang ikhlasin, si Ruby malah bergabung sama tanamannya sendiri. Menurut Yukari, ditakutkan Doi nggak bisa kembali ke wujud aslinya kalau dibiarkan terlalu lama. Dengan kerjasama epik antara mereka membuat biju Ruby pun jedem meng-KO ya guys ya. Setelah kejadian, pas mereka pengen balik, datang Gin Senpai yang baru aja kelar ujian remedialnya. Terus dia nggak sengaja menemukan Ruby di dekat pantai. Dikira mereka Ruby ini gak bisa balik seperti semula. Lanjut, scan kembali berpindah di awal semester 2. Pas Sukune bersama yang lain ingin membagikan korannya, ternyata mereka punya saingan sesama eskul koran juga. Ya beda namanya aja sih, ditambahin kata super. Nah, eskul satunya lagi dipimpin oleh siswa kelas 2 bernama Keito. Saat mereka mencoba membagikan koran-korannya, para siswa pada bosen soalnya beritanya gitu-gitu doang, gak ada variasi. Sesudahnya mereka pun menemui Nekonome Sensei untuk bertanya tentang eskul koran baru itu. Kata Nekonome Sensei sebenarnya gak boleh karena udah ada eskul yang sama. Namun guru gak bisa apa-apa jika OSIS sudah memutuskan, yaitu misalkan eskul koran mereka gak terlalu populer, ya tentu bakal dihapus. Kemudian di ruangan eskul, Gin Senpai menyarankan jangan dilawat. Soalnya si Keito sama gengnya itu didalangi oleh Komite Keselamatan Umum. Ya kita sebut aja OSIS lah, daripada ribet. Alasannya eskul mereka itu kan udah populer, tapi di mata OSIS tuh gangguan, jadi pengen dihilangkan aja. Terus Gin Senpai meminta mereka buat bakar aja semua korannya. Walaupun ada sedikit kesel, mau gimana lagi, udah perintah dari ketua eskulnya. Pas lagi bakar-bakar koran, Sukune sama Kurumu didatangi oleh Keito dan gengnya untuk ngolok-ngolok. Lalu Keito berubah menjadi makhluk gaib Jurogumo. Bisa dilihat ya bentuknya kayak apa. Terus Keito menyandra Sukune serta Kurumu. Ternyata Keito adalah salah satu anggota OSIS yang katanya pelindung namun berasa preman. By the way, gengnya itu cuma dikendalikan aja. Sebelum Kurumi diapa-apain, datang Moka untuk berubah menjadi vampir Onesan. Lagi-lagi battlenya cuma sekali nendang, ditambah asis dari Kurumu. Nah, membuat Keito sama gengnya langsung KO. Setelahnya, Sukune berserta anggota eskul koran akan membeberkan semua kejahatan OSIS lewat korannya. Walaupun beresiko gede ya, padahal udah diingetin tuh oleh Gin Senpai, jangan macem-macem. Lanjut, beberapa waktu kemudian mereka sudah mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuat laporan. Cuma kekurangan narasumber aja. Mizore pun ngasih tahu narasumber yang tepat, yaitu fans club kemarin, kalau kalian masih ingat ya. Namun saat mereka nyamperin ke ruangannya, menurut orang situ, ketua para fans club tersebut dah dibawa oleh OSIS. Besoknya di kelas, OSIS pun datang buat meminta Sukune dibawa karena sudah dicurigai sebagai manusia. Waduh, pada kaget dong. Masalahnya yang tahu Sukune adalah manusia hanya Moka aja. Gak cuma Sukune, Moka, Kurumu, serta Mizore pun dibawa untuk dimintai keterangan. Scan berpindah di mana mereka semua dibawa ke sebuah kuil. Sukune pun mencoba bohong kalau dia bukan manusia. Tetapi ketua OSIS bernama Kuyo ini ngasih gambaran pendapat orang lain tentang Sukune. Nah, 99 orang menganggap Sukune memiliki fisik serta bau seperti manusia.
Awalnya Sukune masih tutup mulut. Cuma setelah mendengar kalau Moka lagi disiksa, membuatnya mau gak mau mengakui dirinya sebagai manusia. Tentu Kurumu sama Mizore yang gak tahu pastinya terkejut. Kemudian para OSIS telah memutuskan Sukune untuk dieksekusi di hari itu juga. Sementara Moka di penjara soalnya telah menyembunyikan identitas asli Sukune. Di saat galau itu, Moka bisa keluar dari penjara berkat Ruby yang datang. Serta dia juga mendatangkan Kurumu, Mizore, dan Yukari demi membantu membebaskan Sukune. Sebelum tereksekusi, Sukune berhasil diselamatkan. Terus Kuyo kayak merasakan nostalgia karena dulu eskul koran angkatan Gin Senpai pernah melakukan hal yang sama. Nah, terjadilah battle antara Mizore, Yukari, serta Moka menghadapi para anggota OSIS. Namun sebelum itu, Moka melihat Kuyo pergi mengikuti Sukune, sehingga dia menyerahkan battle itu kepada mereka berdua. Saat dipertemukan kembali, Sukune agak lengah, jadinya dia pun tertombak moskop Kuyo tepat di jantungnya sampai terbakar gitu. Namun sempat-sempatnya sebelum meningsoi doi ngelepas Rosario milik Moka. Sesudah berubah, Vampir Onesan memberikan sedikit darahnya kepada Sukune karena katanya masih ada harapan hidup. Sementara Kuyo berubah menjadi makhluk gaib Jepun Yuko atau iblis serigala. Tirnya ini lebih dari vampir by the way. Pas mereka diserang, tumben-tumbenan datang Gin Senpai buat menahan serangan Kuyo demi anggota eskulnya. Lalu Vampir Onisan memulai pentransferan darahnya sambil di cover oleh yang lain. Awalnya mereka mampu membuat Kuyo kewalahan, namun itu malah memancing Kuyo menggunakan kekuatan terkuatnya sehingga mereka pun kalah. Tapi Moka telah selesai pentransferannya, jadinya dia yang gantian bakal melawan Yuko. Namun karena terlalu memberikan banyak darah kepada Sukune, membuat kekuatannya melemah, jadinya gampang dikalahin oleh Kuyo. Sebelum terkena serangan pamungkas, Vampir Onesan diselamatkan oleh Sukune yang kembali hidup berkat dari darah vampir. Membuat Sukune ini jadi GGV, ganteng-ganteng vampir. Kemudian dengan tendangan si Madun membuat Vampir Onesan berhasil mengalahkan Kuyo. Pas banget battlenya udah selesai, para murid pun datang dan menganggap kalau Mas Kuyo ini dikalahkan oleh Sukune. Nah, berkat itu jadi terhapuslah tuduhan dari para OSIS. Terus nggak dicurigai lagi sebagai manusia, malah dianggap pahlawan. Lalu anime ini ditutup dengan memperlihatkan Sukune yang menjenguk Moka. Di situ Sukune merasa dia kayaknya demen juga nih sama Vampir Onesan. Tiba-tiba Moka ngode minta disosor. Tentunya Sukune gas dong, rezeki. Cuma mengkaget pas ciwi-ciwi yang lain pada datang. Akhirnya Sukune pun disosor oleh 5 orang ciwi sekaligus. Wow, GG adik-adik. Abis itu cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Dan anime ini masih ada season 2. Seperti biasa, kalau belum nyentuh 10.000 view, kita tunda dulu. Kalau sudah, baru dilanjutin. Next, alur anime apa lagi nih? Silakan yang mau request, komen aja di bawah. Tapi, ngantri ya. By the way, ingin promosi nih, rapopo kan? Jadi, aku sebagai admin pertama punya channel pribadi, yaitu Bujang Film. Isinya sama, yaitu alur cerita juga. Namun gak cuma alur anime aja. Kemungkinan ku tambah alur live action mungkin, movie-movie gitu. Ya, yang mau ngasih saran bisa komen juga ya. Jadi yang berkenan ingin support bisa cek aja channelnya. Kalau nggak ketemu, cari aja. Untuk tahu alasan aku bikin channel pribadi, bisa cek video pertama channelnya. Oke? Arigatou gozaimasu, Mina. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang. Tempat dinding jos.